adik-adik, selamat datang di Sidang Anak-anak. Nah, hari ini sebelum kita mulai, Kak Evelyn mau ajak kita seru nama Tuhan dulu yuk. Sebelum itu, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Sidang Anak-anak. Nah, adik-adik, Kak Evelyn juga bersyukur ya adik-adik, kita bisa mengadakan sidang baik secara offline maupun online. Nah, adik-adik juga bisa menonton video ini untuk mendapatkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik juga terus dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik juga tetap jaga kesehatan ya, baik yang sudah sekolah offline maupun masih sekolah online, tetap harus menjaga kesehatan dimanapun berada, supaya kita tetap terjaga, kita tetap sehat, dan kita bisa mengikuti sidang anak-anak baik secara offline maupun online. Baik, sebelum mulai kita seru nama Tuhan dulu. Gimana kalau kita seru nama Tuhannya? Oh Tuhan, amin, haleluya. Yuk bareng-bareng ikutin Kak Evelyn ya. Kita seru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Evelyn mau ajak kita berdoa. Nah, adik-adik bisa ikut berdoa bersama Kak Evelyn ya yang di rumah. Walaupun Kak Evelyn nggak bisa lihat, tapi adik-adik harus punya sikap doa yang tepat ya. Tutup mata, lipat tangannya, dan kita dan Kak Evelyn akan pimpin di dalam doa. Yuk kita berdoa yuk. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mau mengikuti sidang anak-anak. Oh Tuhan, dapatkan setiap kami juga bisa mempunyai telinga yang mendengar, sehingga setiap firman Tuhan bisa masuk ke dalam kami, berakar di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, setelah ini kita akan berkidung. Nah adik-adik harus tetap semangat. Tadi kita sudah seru nama Tuhan, kita juga sudah berdoa untuk sidang anak-anak. Nah adik-adik harus tetap semangat, biar kita lebih sukacita lagi, biar kita lebih semangat lagi. Yuk kita berkidung. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak, lebih baik usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak, lebih baik usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak, lebih baik usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Kesya. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menyeru nama Tuhan, sudah berdoa, sudah berkidung, dan sekarang kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan.
Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan, Kak Kesha mau cerita apa sih hari ini? Kita berdoa dulu yuk, biar Tuhan mempersiapkan hati, mempersiapkan telinga kita, juga sikap kita. Sehingga cerita yang adik-adik dengar hari ini bukan hanya didengar abis itu dilupain, tetapi juga boleh tertanam di hati kita semua. Kak Kesha pimpin dalam doa, tetapi adik-adik di rumah dimanapun berada, tetap ambil sikap doa yang tepat ya, lipat tangan dan tutup mata. Kak Kesha pimpin dalam doa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu. Tuhan, pagi ini, Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Jaga telinga kami, telinga yang dengar-dengaran. Jaga sikap kami, juga sikap yang tepat. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Kesha akan bercerita tentang firman Allah, yaitu perintah Allah yang ke-9. Nah, dari 10 perintah Allah kita udah bahas 9 perintah nih. Banyak banget ya adik-adik. Sebelum Kak Kesha lanjut perintah yang ke-9 itu apa, kita ingat lagi yuk ke-8 perintah yang udah lewat. Kak Kesha juga lupa-lupa ingat nih, kita baca bareng-bareng. Kak Kesha bantu baca ya. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Nah, hari ini perintah yang ke-9 kita masuk. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, perintah yang ke-9 apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, adik-adik, dusta itu apa sih adik-adik? Dusta itu berkata yang tidak benar atau berbohong. Maka dari itu adik-adik, perintah Tuhan yang ke-9 dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Kenapa adik-adik? Karena bapa pendusta adalah si iblis. Sedangkan hari ini kita bukan anak dari bapa pendusta. Kita adalah anak dari Bapa yang di surga. Kita adalah anak Tuhan. Maka dari itu, Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kita juga adalah anak-anak Allah yang benar. Adik-adik, kita benar-benar berlawanan dengan sikap si bapa pendusta, sikap si iblis, si dia pendusta berbohong. Karena kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu adik-adik, Tuhan menghendaki kita semua, yaitu umatnya, harus mengatakan perkataan yang benar, bukan yang tidak benar, bukan yang bohong, tetapi yang jujur. Nah, contohnya seperti apa sih Kak Kesha? Berbohong itu bukan hanya ketika melakukan kesalahan ya adik-adik. Misalnya adik-adik ada satu janji nih dengan orang tua, bilang, "Iya mah Pak, aku main HP-nya cuma sejam 2 jam." Tetapi pas orang tua sudah percaya kepada adik-adik, "Oh iya deh, mama kasih main HP selama 2 jam." Mamanya percaya nih sama adik-adik. Kira adik-adik keasikan main HP, ternyata lebih dari 2 jam. Terus adik-adik melihat, oh mama nggak sadar nih kalau aku mainnya 2 jam. Terus adik-adik bukannya mengembalikan HP-nya, tetapi adik-adik tetap lanjut. Nah itu juga melakukan satu tindakan yang berdusta ya adik-adik. Nah, Kak Kesha juga ada beberapa contoh nih tentang macam-macam dusta atau bohong ya. Yang pertama itu palsu dan tidak benar. Ini jelas ya adik-adik, palsu dan tidak benar itu mengatakan hal-hal yang benar-benar yang berbohong atau tidak jujur. Lalu yang kedua adalah sembarangan. Nah, sembarangan ini di kitab Imamat dikatakan bahwa itu adalah menyebarkan fitnah atau juga menyebarkan perkataan yang tidak sesungguhnya, yang tidak sebenarnya terjadi.
lalu ada yang separuh benar. Nah, ketika adik-adik mendengarkan satu cerita, tetapi adik-adik tidak tahu ini ceritanya seperti apa sih sebenarnya, tapi adik-adik udah langsung memberitahu kepada banyak orang. Nah, itu adalah suatu hal yang adik-adik belum tahu itu benar 100%, tapi adik-adik sudah memberitahu banyak orang. Itulah adalah yang separuh benar. Lalu diam. Nah, diam ini juga adalah dusta, karena dimana adik-adik seharusnya berbicara, tetapi adik-adik malah memilih diam. Misalnya adik-adik misalnya punya temen nih, temennya dibilang tadi dia bolos Bu Guru, tadi dia tidur Bu Guru. Nah, adik-adik tahu bahwa sebenarnya teman itu tidak tidur atau tidak bolos, tapi adik-adik tidak berbicara, enggak, aku enggak mau kena masalah. Akhirnya adik-adik diam. Nah, ini juga tidak boleh adik-adik. Ketika adik-adik tahu hal yang benar dan tahu kapan perlu berbicara untuk perkataan yang benar, adik-adik tidak boleh diam. Lalu juga ada yang membesar-besarkan. Membesar-besarkan tuh misalnya ceritanya cuman kecil, awalnya sebenarnya sepele, tetapi akhirnya adik-adik cerita ke teman yang satu, terus yang satu tambahin ceritanya jadi agak gede dikit, terus teman yang satu cerita ke teman yang kedua tambah lagi ceritanya jadi lebih dikit lagi, gede dikit lagi, terus yang kedua ketiga tambah gede dan akhirnya semakin besar. Lalu contoh dusta yang terakhir itu adalah sanjungan. Nah, kenapa sih Kak Kesha sanjungan ini adalah dusta? Ini bukan sanjungan yang hanya sekedar menyanjung, tetapi tanpa maksud apapun ya adik-adik. Yang dimaksud dusta sanjungan ini adalah memuji-muji dengan motivasi tertentu. Misalnya adik-adik supaya terlihat baik nih, terlihat luarannya terlihat oh dia baik ya, tetapi ternyata di dalam adik-adik tidak berkata demikian. Jadi adik-adik berkata dusta adalah bukan hanya sekadar yang di mulut, tetapi yang di dalam hati itu juga dusta. Maka dari itu adik-adik kita harus benar bukan hanya perkataan tetapi di dalam hati. Karena adik-adik Tuhan menciptakan satu hal di dalam diri kita, yaitu hati nurani. Fungsi hati nurani adalah sebagai alarm nih. Kalau Kak Kesha sering bikin alarm nih supaya bangun penyegaran pagi gak telat, pas Kak Kesha dengar oh alarmnya bunyi, Kak Kesha langsung bangun matikan alarmnya. Nah, begitu juga adik-adik ketika hati nuraninya, ketika adik-adik mulai membicarakan hal yang tidak benar, terus ada perasaan di dalam gak enak, nah itulah hati nurani, itulah alarm yang Tuhan ciptakan di dalam kita supaya bisa mengendalikan perkataan, mengendalikan tingkah laku kita. Maka dari itu adik-adik, Tuhan lebih menghendaki atau menyukai jika kita berbuat kesalahan tetapi kita mengakuinya, daripada ketika kita membuat kesalahan lalu kita berbohong untuk menutupi kesalahan kita. Karena apa adik-adik? Itu berarti kita tidak mengikuti perasaan yang di dalam, tidak mengikuti hati nurani yang sudah bekerja di dalam kita. Nah adik-adik, kita perlu belajar melatih hati nurani kita. Nah, maka dari itu hari-hari kita perlu datang berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan supaya pimpin kita, sehingga dalam berbicara kita mungkin tanpa sadar, Kak Kesha juga seringkali tanpa sadar kalau mau cerita ke orang, ketika berbicara Kak Kesha tanpa sadar ada satu dusta. Maka dari itu adik-adik, kita perlu belas kasihan Tuhan, kita perlu supaya Tuhan terus bekerja di dalam hati nurani kita, sehingga melalui hati nurani Tuhan boleh membawa kita, memimpin kita, mengendalikan setiap perkataan yang kita ucapkan. Nah, ada satu doa yang bagus nih adik-adik, Kak Kesha bacakan ya, dan semoga adik-adik juga ingat. Nah, Kak Kesha bacakan, oh Tuhan Yesus, ampuni aku yang tidak peduli pada hati nuraniku. Aku tidak mau hidup dalam kegelapan. Tuhan Yesus, bersihkan aku. Ajar aku mengaku dosa dan mengakui semua kesalahanku. Oh Tuhan Yesus, selamatkan aku dari menjadi anak-anak iblis bapa pendusta itu. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita jelas ya bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sang benar, Bapa yang benar, sedangkan iblis adalah bapa pendusta. Nah, adik-adik mau jadi anak siapa? Mau jadi anak dari bapa yang benar atau bapa pendusta? Pastinya mau jadi anak bapa yang benar ya, yaitu anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita Kak Kesha sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan.
Adik-adik nanti lanjut ada ayat hafalan, jangan lupa diingat. Dan udah perintah ke-9 nih, walaupun banyak, boleh tuh diingat-ingat lagi. Besok minggu depan kita masuk ke perintah yang terakhir. Terima kasih adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Kesha ya. Wah, sekarang kita berarti sudah sampai hukum yang ke-9. Wah, ingat satu lagi nih pembahasannya, tapi itu minggu depan ya. Nah, sekarang giliran Kak Ica mau ajak adik-adik untuk ayat hafalan bersama-sama. Kan tadi kita sudah mendengarkan ceritanya bersama-sama tentang jangan kita mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kita. Nah, ayatnya itu sama nih kayak yang di Keluaran pasal 20 ayat 16. Jadi sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik untuk menghafalkan ayat di Keluaran pasal 20 ayat 16. Yang ada Alkitab, boleh dibuka dulu Alkitabnya. Keluaran itu di kitab Perjanjian Lama, kitab kedua. Jadi setelah Kejadian terus Keluaran. Nah, kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Siapa yang udah siap nih? Oke. Isinya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi ya. Keluaran pasal 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Mudah sekali kan ayat hafalannya? Nah, semoga ayat hafalan ini adik-adik bisa ingat-ingat terus ya sampai kapanpun, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa belajar untuk menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita agar kita tidak berbicara sembarangan, apalagi bersaksi dusta tentang sesama kita. Nah, sekarang karena tadi kita sudah berkidung, kita sudah mendengarkan cerita, Kak Ica juga sudah ajak adik-adik untuk menghafalkan ayat. Berarti sudah selesai deh sidang anak-anak kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, karena tadi dimulai dengan doa, sekarang Kak Ica juga mau mengajak adik-adik menutupnya di dalam doa juga. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah boleh ikutin Kak Ica berdoa ya. Sebelum kita berdoa, kita seru nama Tuhan dulu yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap perintah juga firman-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah melalui cerita hari ini boleh membawa kami sama-sama berlatih untuk menjaga perkataan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami persembahkan latihan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Sekian sidang anak-anak kita pada minggu ini. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.